Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat barcode ya, dari database akses MySQL dan SQL Server, kemudian dipanggil dengan VBNet. Oke, yang pertama kita harus menginstal dulu font barcode-nya. Itu wajib ya, harus menginstal dulu font barcode. Lepas. Harus menginstal font barcode. Di sini ada font barcode yang saya tunjukkan dulu. Nah, ini font barcode-nya nih. Ini font barcode harus diinstal dulu nih. Free 3 of 9 extended, dan ini yang biasa, diinstal dulu. Klik kanan, install, ekstrak dulu, kemudian diinstal. Nah, setelah itu baru kita menggunakan Crystal Report. Kita akan coba dulu aja ke database yang sudah ada ya. Kita bikin barcode-nya. Kita bikin barcode. Di sini kita pilih blank report aja ya, blank report. Pilih database. Saya akan memilih database-nya dari program yang sudah ada, dari database yang sudah ada, data aplikasi. Di sini kita pilih yang ini deh, database akses dulu ya. Nah, ini ada database. Saya ambil tabel apa ya, barang atau apa nih, boleh deh. Saya pilih tabel, tapi ini banyak apa enggak ya, saya pilih yang banyak aja deh. Ini nih, penjualan nih ya, penjualan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah formula ya, karena pembuatan barcode ini akan berhasil apabila kita menambahkan di sebelah kiri dan kanannya tanda bintang. Kemudian kita ambil nama table, kemudian kita ambil nama field. Nah, ini baru berhasil kalau ini. Karena kalau tidak diberi tanda asterisk atau tanda bintang, itu tidak akan pernah berhasil kalau di scan itu ya. Oke. Jadi kita bikin rumus dulu ya. Misalkan di sini klik kanan, new, katakanlah nama rumusnya itu barcode. Nah, si barcode ini ya, barcode ini kita tambahkan dulu tanda asterisk, kemudian kita ambil faktur, pilih lagi atau tampilkan lagi tanda asterisknya gitu, kemudian dicek ya. Ada yang salah ternyata, jadi harus pakai ini nih, tanda petik plus. Nah, di sini pakai tanda petik lagi, plus dulu. Nah, begini cara pembuatannya. Kita coba cek. Nah, baru tidak ada error ya, tidak ada error. Nah, kalau kita sudah membuat rumus seperti ini, di rumus tinggal kita simpan dan close, kemudian tarik ke sini, tarik ke area detail. Nah, gitu. Maka kalau di refresh, lihat hasilnya. Jadi dia itu ada tanda asterisknya ya, ada tanda asterisknya seperti ini. Nah, barulah kita bentuk barcode dengan mempergunakan font yang sudah diinstal. Jadi caranya Anda tinggal pilih aja. Di sini ada ada sebuah font yang namanya Free 3 of 9. Nah, extended. Ini udah jadi barcode nih, tinggal diperbesar aja. Nah, kemudian diatur ukurannya ya, diatur ukurannya supaya proporsional. Kita lihat
Aduh, susah banget, sorry, baterainya low. Saya pasang dulu. Ini tinggal diatur aja. Astagfirullah, susahnya. Oh, kok lagi nge-lag sih? Coba. Oh, bener nge-lag nih. Coba kita lihat. Nah, ini dia bentuk barcode-nya. Fontnya kalau coba kita perbesar, extended. Kalau yang bukan extended, free of 9 saja. Oh, tidak diinstal sama saya ya. Ini barcode udah jadi sebenarnya ya. Barcode ini udah jadi. Tinggal nanti Anda sesuaikan aja. Tinggal di print nantinya. Ini barcode-nya udah jadi. Nah, kalau misalkan Anda mau, misalkan kan barcode itu kalau di scan belum tentu berhasil semua karena berbagai alasan. Mungkin misalkan karena barcode-nya lecet atau apapun lah kondisinya ya, apapun kondisinya. Coba, nah ini. Maka sebenarnya Anda bisa menambahkan angka aslinya di bawahnya. Angka aslinya bisa ditambahkan. Tujuannya apa? Kalau misalkan barcode ini tidak bisa di scan, maka bisa di-entry secara manual dengan mengetik angka aslinya gitu. Jadi kita ambil lagi ke sini. Nah, ini si faktor ini masukin ke sini. Masukin. Gitu. Jadi kita bisa melakukan dua alternatif. Gitu ya. Bisa melakukan dua alternatif. Bisa dengan nyeken barcode-nya, atau bisa juga dengan mengetik angkanya. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini tinggal disimpan aja. Kita simpan. Waduh, nyimpannya di mana nih? Nyimpannya saya bikin dulu ininya deh, bikin dulu projectnya. Kita beri nama Crystal Report dan barcode. Crystal Report dan barcode. Oke, saya simpan dulu. Nyimpennya, aduh, kita nyimpennya di mana coba? Di sini aja deh. Data, nyimpannya di mana ya? Kita bikin dulu apa di sini? Bikin namanya tutorial VBNet. Nah, di sini. Oke. Data tutorial VBNet, Crystal Report dan barcode. Oke. Nah, ini saya akan membuat sebuah button, tapi diawali dengan group box dulu karena saya akan menjelaskan sekaligus berikut database yang lain. Waduh, ada yang lagi bikin rumah jadi berisik. Oke. Group boxnya udah nyetok. Kemudian saya bikin button 1, 2, 3. Bikin 3 button. Docknya left. Nah, nanti saya akan mendemokan ini untuk yang barcode dari database akses gitu. Kemudian ini barcode dari database MySQL. Oke, dan yang ini adalah barcode
untuk database SQL Server. Nah, ini fontnya kok jadi kecil-kecil begini ya. Resolusinya sih saya atur ini jadi 10, mendingan lah. Kemudian saya tambahkan Krista Report Viewer. Kita tunggu beberapa saat, karena pada saat Krista Report Viewer dipanggil, dia sekaligus memanggil reference. Oke, nah ini akan saya buang display to tree-nya. Kemudian ini formnya saya ubah jadi maximize. Nah, sekarang ini namanya barcode akses. Saya menyimpannya di data tutorial VBNet, Krista Report Barcode, bin debug. Di sini ya. Saya nyimpannya di sini. Oke. Oh, berarti ini database-nya yang ada di data, kemudian program file. Soal program file. Ini harusnya database-nya diakses, penjualan berbagai model. Saya pindahkan juga ke sana. Saya pindahkan, copy, mana itu? Copy ke data tutorial VBNet. Jadi database-nya sebaiknya jangan dipisahkan. Nah, oke, kita akan coba sekarang. Kita panggil nih ya, klik di sini kita buat Krista Report. Sorry. Krista Report Viewer 1, report source-nya adalah barcode akses RPT. Kita coba dulu, kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil kita analisa kenapa ini tidak berhasil. Run, kita coba. Nah, ini dia barcode-nya ya. Barcode ini tinggal dicetak aja, silahkan cetak ya. Tapi ada tapinya nih. Ini kalau dicetak memakan berapa halaman? Ini memakan 2 halaman. Sementara ruang sebelah kanannya kosong. Bagaimana kalau barcode ini kita bikin menjadi 2 kolom atau 3 kolom? Caranya gini ya. Kita klik kanan, kemudian di sini kita coba pilih format section. Kemudian di sini ada format with multiple columns ya. Kemudian klik OK. Di sini layoutnya bagaimana nih? Lebarnya berapa inci? Kita coba 2 inci ya. Kemana arahnya? Ke kanan dulu ya, ke kanan dulu, baru ke bawah. Waduh, numpuk. Berarti kita coba jangan 2 inci nih. Coba refresh dulu. Jangan 2 inci, jangan. Kita harus nyoba desain lagi. Klik kanan, format section, kolom, layoutnya 1,5 inch. Layoutnya kita coba 1,5 inci. Kita tes dulu. Kalau masih nggak bisa juga, kalau justru ini terlalu kecil ya, terlalu kecil, jarak 2 inci. Saya coba lagi, format section, kolomnya misalkan 1 inci. Apa yang terjadi? Kalau 1 inci yang terjadi numpuk. Bisa jadi ini kita coba
landscape. Oh, nggak bisa, landscape nggak bisa. Kita harus nyobain, tinggal ngepasin ini aja sih, klik kanan, format section, layout. Ini kira-kira yang pas berapa sih? 1,3 apa? Masih 1,3 masih, karena kalau dicetak dia masih ada sisanya. Atau digedein kali ya, ininya 2,5 inci. Nah, ini cocok baru nih kayaknya nih. Tinggal ngatur ini aja sih, tinggal ngatur supaya ini agak lebih lebar dikit. Coba cek. Nah, udah cukup nih, udah cukup. Kalau ini kurang ke tengah ya diketengahin aja lah. Nah gitu. Nah ini jadi simple dan fleksibel ya. Jadi begitulah cara membuat barcode dari database akses. Oke, kita simpan barcode akses. Sekarang kita akan membuat barcode dari MySQL. Sebenarnya prinsipnya sama sih, sama prinsipnya. Yang penting kita bisa connect ke database, itu saja sih intinya ya. Yang penting kita bisa connect ke database, itu aja intinya. Nah di sini, waduh, belum ada databasenya. Databasenya belum ada. Ini isinya apa? MySQL. Databasenya belum ada. Saya akan coba dari database SQL Server aja ya. Database SQL Server. Pada dasarnya sama aja sih caranya. Yang penting kita bisa connect aja. Misalkan ini DB biaya sekolah, di sini ada tabel. Tabelnya misalkan tabel siswa. Tapi harus membuat DSN dulu. Oke, kita coba. Kita coba di sini. Coba panel ya, kita coba. Oh sorry, oke, kita bikin yang 64 bit. Kita bikin DSN dulu. Nama DSN nya adalah DSN barcode SQL server. Server saya namanya ini nih. Saya copy aja biar cepet. Saya copy di sini, kemudian next. Saya masuk tidak pakai password, kemudian next. Database yang akan diambilnya adalah DB apa tadi namanya? Biaya sekolah. Next, finish, tes, sukses. Oke. Nah, ini harus ditutup dulu ya. Oh sorry, ini udah disimpan. Kalau saya tarik sekarang di sini, maka tampilannya berubah gitu ya. Saya sekarang akan tutup ini dulu. Ini harus ditutup dulu karena koneksi yang pertama udah terlanjur nyambung ke database akses. Saya akan buka kembali Crystal Report-nya supaya koneksinya berubah arah ya. Blank database ODBC. Nah ini dia ya. Ambil tabel siswa atau ambil tabel pembayaran boleh nih. Tabel pembayaran kita lihat dulu data yang isinya udah banyak mana. Nah ini lumayan deh ya. Yang ID pembayaran aja kita ambil. Pembayaran close. Nah di sini bikin rumus lagi kayak tadi.
klik kanan, formula namanya barcode SQL Server gitu, petik plus ambil apa, ambil ID pembayaran plus petik bintang, cek tidak ada error, lalu kita masukin ke sini, kemudian kita pilih fontnya adalah Free 3 of 9 Extended, maka ini sudah menjadi barcode. Kita lihat, refresh. No, terlalu kecil ininya ya. Nah, jadi cara membuat barcode itu mudah sebenarnya ya, sebenarnya mudah. Nah, ini hasilnya. Oke ya, jadi bisa kita lihat ini barcode-nya. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk membantu barcode ini khawatir terjadi error, maka kita tambahkan field aslinya di sini supaya nanti bisa diketik manual. Nah, gitu. Maka hasilnya ininya cuma sampai sini. Oh, berarti ini harus kecil dong. Sorry, ini harus dikecilin. Astagfirullahaladzim. Coba masih juga. Gitu. Oke, ini sudah jadi barcode-nya. Boleh dipepetin lagi, boleh. Terlalu mepet ya, coba. Terlalu mepet ternyata ininya, atau ini yang dikecilin. Nah, kira-kira begini jadinya ya, seperti ini jadinya, sudah jadi. Oke, demikian cara membuat barcode dari database Access SQL Server. MySQL gagal karena belum ada database-nya. Kemudian ini cara manggilnya. Cara manggilnya untuk yang database SQL Server sama, ini copy, kemudian paste barcode SQL Server. Ini kita save dulu ya, save namanya barcode SQL Server. Oke, kasih judul deh di sini, misalkan judulnya barcode SQL Server. Oke, kita simpan, kemudian kita coba run dari VBNet. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini barcode yang akses ya, ini barcode yang SQL Server. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika Anda merasa ini video bermanfaat, silahkan like, comment, share, atau jika Anda berkenan silahkan subscribe atau mengajukan pertanyaan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.